kayaknya gara-gara ujian nasional nggak sih Oke. Mbak? Karena sebelumnya itu ujian nasional kan ada syaratnya nih harus lulus dengan nilai KKM-nya. segini gitu ya. Nah kabarnya nih asesmen nasional ini berbeda nih Mbak. Yang asesmen nasional yang ada di kurikulum Merdeka ini katanya sih berbeda. Nah itu bedanya di mana ya Mbak? Yang pertama itu perbedaannya ada di yang Hai Sobat Pendidikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Prima di RTL, Ruang Tanpa Lobi. Ruangnya BPPMP Provinsi Jawa Tengah untuk ngobrolin segala hal yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, podcast kali ini agak berbeda nih, saya mau menunjukkan sedikit video untuk Sobat Pendidikan. Silakan. Jelas pernah. Pernah sih. Pernah dong. Pernah. Oh jelas pernah. Nyontekin temennya juga pernah. Pernah. Lalu teman. Ya karena kalau nggak dicontekin kan biasanya kan nggak ditemenin gitu atau nggak ada rasa solidaritas antar temen gitu. Karena deket terus kasihan aja sih kalau dia dapat nilainya nggak bagus. Nah Sobat Pendidikan, setelah melihat tayangan tadi, kita akan ngobrol-ngobrol nih hari ini dengan Bu Sari Purnamawati, SPD MPSI. Beliau merupakan Widya Prada ahli muda di BPPMP Provinsi Jawa Tengah sekaligus wali wilayah dari Kota Salatiga. Assalamualaikum Mbak Sari. Waalaikumsalam Mbak Prima. Ya, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Bagaimana Mbak Prima? Alhamdulillah baik juga. Nah Mbak, saya punya pertanyaan nih, dan pertanyaan saya masih sama teman-teman yang tadi. Oke. Mbak Sari pernah nyontek? Boleh gak jujur ya? Jujur aja kalau Jujur aja ya apa ya? Aduh malu dilihat orang banyak. Nyontek itu kayaknya kalau waktu aku masih kecil ya, semasa SD SMP itu sebuah kewajaran deh kayaknya. Jadi kalau kita hal yang biasa. Jadi kalau kita nggak nyontek kok ada yang kurang, di sekolah tuh ada kok ada ujian kita nggak nyontek tuh gimana rasanya kok ada kurang garamnya gitu ya. Jangan dicontohin teman-teman di sana. Tapi seperti itu. Jadi ketika sekolah dulu itu apa ya, mencontek atau ngasih jawaban ke teman itu juga sebuah kewajaran sih. Tapi ya sebaiknya tidak dilakukan seperti itu. Tapi alasannya apa sih Mbak dulu waktu nyontek tuh? Yang pertama, nggak belajar. Itu adalah alasan yang paling banyak sama teman-teman itu. Kita kok nggak belajar mau ulangan ya? Nah, itu adalah awal muasalnya kita akan contek berjamaah. Jadi teman-teman yang dianggap pintar tadi itu akan kita ini dulu deh. Nanti kita kasih tahu jawabannya ya, gitu. Udah janjian dulu. Udah janjian dulu. Jadi kita ada kayak kesepakatan gitu. Jadi contek pun tuh ada kesepakatan aja seperti itu. Ya gitu deh, nggak belajar atau kadang kita udah belajar bareng tuh. Udah nanya guru, tapi kok ya ada aja kita yang poin-poin yang kita nggak tahu gitu loh. Ternyata yang nggak dipelajari malah yang keluar ya Mbak ya? Itu yang sering terjadi. Jadi kita kan, aduh ternyata yang belajar kok nggak keluar ya, gitu. Akhirnya shortcutnya adalah mencontek atau ngasih jawaban ke teman juga gitu. Nah sebelum saya masuk ke pertanyaan nih Mbak, saya mau tunjukin satu gambar ya. Boleh. Satu gambar. Nih. Menurut Mbak Sari, gambar ini tadi tuh gambar apa Mbak? Itu kok ada orang keroyokan naik gedung, sebenarnya apa ya, kalau di logika apakah mereka lagi renovasi atau lagi bangunan gitu ya? menghias gitu, apa ya, dekorasi gitu ya, ruang kelas gitu bareng-bareng orang tuanya gitu, atau ada acara tertentu gitu. Sobat Pendidikan percaya nggak kalau sebenarnya gambar itu tadi adalah gambar orang tua yang sedang memberikan contekan kepada anaknya. Jadi si orang tua tuh naik tuh ke jendela kelas. Itu kan bertingkat kan? Iya kan? Mereka memanjat, memang memanjat tembok, lalu mereka memberikan contekan ke anaknya dengan harapan anaknya akan mendapatkan nilai yang bagus. Gambar itu tadi ada di India sih sebenarnya Mbak Sari, cuma menurut saya memang di Indonesia itu tidak separah di sana sih gitu. Cuma bisa saya katakan kalau mencontek itu sudah jadi budaya juga di tempat kita gitu ya Mbak ya. Nah, tadi di video di awal tadi juga hampir semua teman-teman mereka mengatakan bahwa pernah mencontek atau minimal memberikan contekan ke temannya.
Dan rata-rata mereka beralasan bahwa tidak percaya diri, atau nanti akan dimusuhi teman-temannya, nih nanti nggak punya teman ini di kelas gitu ya. Nah sebenarnya sih Mbak, rasa takut dimusuhin teman-teman kayak gitu kalau dilihat dari ilmu psikologi kayak apa sih Mbak? Yang pertama kita bahas tadi dulu ya, gambar tadi loh, itu sangat-sangat menarik. Gimana orang tua itu segitu usahanya biar anaknya dapat nilai yang bagus. Apapun usahanya. Sebenarnya orang tua kan juga tahu kan, itu kan nggak bener gitu kan, tapi tetap ada dilakukan. Jadi faktor orang tua itu sangat-sangat berperan Mbak Irma. Bahwa untuk nyontek itu kan pertama tadi anaknya kan nggak pede kan, insecure kan. Nah ternyata insecure itu juga dirasakan oleh orang tua. Bagaimana jika nanti anakku ujiannya nilainya tidak bagus, makanya dia dengan segala upaya itu ngasih solusi yang mungkin nggak solutif sebenarnya ya ke anak tadi kan, ngasih contekan sampai direwangi manjat-manjat tangga seperti itu. Orang tua itu sebenarnya berperannya ini gini, kadang kan orang tua kan anaknya belajar, entah gimana cara belajarnya, ujian nilai bagus, itu kan tuntutannya kan. Kadang-kadang beliau itu juga nggak memperhatikan apakah anak itu juga cara belajarnya bagus. Nggak tahu prosesnya. Nggak tahu prosesnya, apakah anak juga belajar itu dalam kondisi yang dia sehat, senang, bahagia dan sebagainya. Apakah dia bukunya bagus, cukup misalnya. Apakah dia juga punya akses yang cukup untuk informasi tertentu gitu kan. Pokoknya orang tua nggak mau tahu anaknya sekolah dipasahkan ke gurunya, outputnya sudah harus pinter gitu kan. Nilainya bagus pokoknya. Itu kadang-kadang juga ditambah lagi dia itu suka membandingkan, baik itu dengan anak temennya, misalnya ini loh anaknya ini kan bagus sih matematika nih, nah kamu kok nggak bisa, padahal kan usianya kan sama, kelasnya kan sama gitu kan. Lain lagi dengan anaknya tetangganya lah atau siapanya kan, itu juga akan nambah rasa insecure ke anak. Tidak percaya sekaligus insecure orang tua juga, nah sama-sama insecure kan. Nah gitu kan. Kemudian orang tua itu juga kadang-kadang tidak memperhatikan apakah anak itu dia memang benar-benar ikut di kelas dengan baik. Apakah dia juga bolos? Apakah dia juga mengerjakan tugas jadi guru di kelas? Jadi, PR gitu ya di rumah seperti itu. Jadi dia kadang-kadang kesibukannya nggak cukup waktu buat menghandle anaknya, ngawasi anaknya, atau sekedar curhatlah ke anaknya bagaimana. Padahal dari curhat itu orang tuh akan tahu loh anaknya itu lemahnya di bagian apa, butuh dukungan kayak apa, seperti itu. Kadang-kadang orang tua tuh malah nggak tahu, misalnya gini, contoh paling sederhana nih yang sering terjadi di teman-teman saya biasanya, karena mereka duduknya di belakang, ternyata matanya minus dan orang tuanya tidak tahu gitu, taunya nilainya kok sekarang tahu-tahu nilainya jelek gitu aja. Ini kurang ngobrol juga kali ya Mbak ya. Betul, kata kesibukan juga karena mungkin juga orang tua pandangannya nggak perlu ngobrol dengan anak, paling orang tua itu tanyanya udah bayar SPP apa belum gitu kan, besok ada les apa atau ekstra apa, tapi tidak sampai menyentuh belajarnya bagaimana, apakah kamu paham dengan yang guru sampaikan dan sebagainya gitu kan, hanya di permukaan aja. Itu baru satu faktor loh orang tua loh, faktor utama anak sendiri. Iya, jadi mereka itu karena tekanan tadi dari guru, dari orang tua, jadi dia berusaha bagaimana caranya aku dapat nilai yang bagus. Dan ketika dia lihat bahwa mencontek itu adalah sarana yang gampang, mudah gitu kan, dan itu juga dilakukan oleh sama orang, dia anggapnya wajar gitu loh. Oh jadi boleh ya nyontek itu ya, jadi nggak apa-apa ya gitu kan. Jadi itu dibenarkan gitu secara etika atau moral gitu kan. Karena apa? Lingkungan sekolahnya seperti itu, gitu kan. Yang kedua teman, ini yang paling besar itu pengaruhnya konformitas atau kesamaan dengan teman-temannya. Ada orang yang nggak mau nyontek, ntar dimusuhi sekelas, atau nggak mau kasih jawaban, ntar dia juga dimusuhi sekelasnya. Jadi dia merasa ingin dianggap wajar aja dengan teman-temannya. Aku tuh sama dengan mereka. Mereka nyontek, aku juga bisa. Mereka ngasih jawaban, aku juga bisa gitu loh. Itu tadi ketiga. Yang keempat adalah faktor guru. Guru. Kayak apa coba? Kalau guru itu kayak gimana? Oke lah kalau orangnya iya, kalau teman-teman iya. Kira-kira faktor guru kayak apa? Mbak Dima kayak apa pendapatnya? Guru tuh berperannya kayak apa ke proses contek-contek tadi itu? Karena ada batas nilai harus gini kah? Atau anak-anaknya harus sama rata, pintar-pintar semua? Atau gimana itu Mbak? Iya, guru itu mereka kebanyakan belum tahu potensi siswa seperti apa. Jadi mereka memandang bahwa murid yang cerdas, pintar itu cuma bisa matematika, IPA dan sebagainya gitu. Jadi yang cerdas lainnya nggak dihitung. Itu kan pandangan yang zaman dulu belum tentu. Jadi guru banyak yang
Kalau istilahnya adalah men-setting standar yang tinggi untuk anak-anak didiknya supaya lulus di ujiannya dia, gitu. Nah, faktor guru yang seperti ini tanpa diikuti metode yang bagus kan nggak mungkin hasilnya bagus kan. Nah, metode ini sebenarnya yang anak butuhkan. Bagaimana guru itu bisa memahamkan anak gitu. Nah, ketika anak nggak dapat di situ, tadi itu dia akan cari shortcut yang lain. Apakah dia bertanya dengan teman-temannya? Atau buka buku di bawah meja, pernah kan seperti itu kan ya? Atau tulis di sini misalnya, nulis di apa? Di lengan baju misalnya. Ada juga seperti itu. Kalau sekarang lebih canggih lagi, dia bawa tumbler itu, ada tulisannya tulisannya di tumbler gitu, ada contekannya. Lebih canggih lagi kan? Ada yang jual ballpoint dan bisa dihapus betul. loh. Gitu. Kalau dulu kita kan ada kertas kecil kan ya, lempar ke belakang gitu, atau lempar ke sana, ya. gitu kan. Itu dari faktor gurunya. Atau ketika ujian, delalahnya dapat guru yang pengawasannya tidak ketat, agak longgar, itu juga akan membuka peluang untuk mencontek. Begitu Mbak Prima. Macam-macam faktornya. Iya, ya, Mbak, ternyata seperti itu, kompleks faktornya ternyata. Terus ini Mbak, rasa percaya diri yang dari tadi kita obrolin nih, kayaknya gara-gara ujian nasional nggak sih Mbak? Karena sebelumnya itu ujian nasional kan ada syaratnya nih, harus lulus dengan nilai segini gitu ya. Nah, kabarnya nih asesmen nasional ini berbeda nih Mbak. Yang asesmen nasional yang ada di kurikulum Merdeka ini katanya sih berbeda. Nah, itu bedanya di mana ya Mbak? Yang pertama itu perbedaannya ada di yang diukur tuh apa. Ujian nasional itu kan mengukur kompetensi tiap anak per person gitu ya. Sedangkan di asesmen nasional itu mereka akan mengukur di lingkungan sekolahnya, entah caranya belajarnya, proses pembelajarannya dan sebagainya, atau mungkin lingkungan belajarnya seperti apa. Kemudian kalau di UN dulu, anak itu kan cenderung cuman punya pilihan benar atau salah di jawabannya, ya karena pertanyaan tertutup gitu kan, ada pilihan ganda ataupun ada pertanyaan yang jawaban singkat, ya. Itu kalau di asesmen nasional pertanyaannya adalah sesuai dengan kompetensi siswa. Jadi dia akan melogika sendiri, jawabannya sendiri seperti apa. Di UN karena jawabannya sama, kalau nggak A dan B dan sebagainya, gampang kan conteknya kan? Oh ini loh jawabannya seperti ini. Kalau di AN kan mereka kan logika sendiri. Jadi kan tiap-tiap anak akan berbeda jawabannya. Iya, jadi bagaimana dia mau nyontek karena temannya berbeda, si A, B, C itu sesuai keadaan tentu akan dia berbeda kan jawabannya, gitu. Begitu Mbak Prima. Iya. Nah, berarti dari yang Mbak Sari jelaskan tadi, bisa saya katakan kalau AN ini, asesmen nasional ini sebenarnya bisa menghapus budaya mencontek yang tadi saya katakan itu ya Mbak ya? Iya, betul. Secara nggak langsung seperti itu ya berarti. Karena anak-anak terlatih untuk berpikir logika, dia akan mengembangkan kognitifnya seperti itu. Karena kan di UN dulu kita masih pakai yang LOTS ya, Low Order of Thinking Skill. Sekarang di AN kita menggunakan yang High Order of Thinking Skill, di mana anak juga nggak cuma dituntut mengingat atau paham, tapi juga untuk menalar dan mencari solusi, begitu. Dan ini bukan syarat kelulusan ya Mbak, bukan. kalau UN ini? Iya, karena kalau UN kan dulu kan lulusan, karena kan di tes adalah anak di tahap akhir, kelas 3 gitu kan. Mengurangi rasa percaya diri tadi loh Mbak, kalau yang tekanan itu terlalu besar soalnya kalau UN itu harus lulus gitu kan. AN untuk gambaran dulu kan, dia seperti apa nantinya kompetensinya di bidang itu sesuai dengan capaiannya masing-masing, begitu. Nah, dari penjelasan Mbak Sari tadi nih ya, berarti bisa disimpulkan kalau AN ini memang berbeda ya Mbak. Harusnya sudah nggak ada lagi kekhawatiran orang tua nih kalau anaknya nilainya jelek atau segala macam gitu. Dan anak-anak sendiri juga sebenarnya udah nggak perlu lagi mencontek ya sebenarnya, karena mereka sudah tidak lagi diukur dari si A pinter, si B tidak gitu kan ya, dengan adanya asesmen nasional. Karena masing-masing anak punya pencapaian sendiri gitu, punya tahapan sendiri gitu kan. Mereka punya tahap sendiri. Ya udah, makasih ya Mbak untuk kehadirannya hari ini. Mbak Prima. Ngobrolnya seru banget. Seru ya, gitu. Mencontek ya. Meskipun kita berdua pernah nyontek ya. Itu untuk pelajaran aja sih, supaya nanti nggak dicontek orang ya teman-teman. Jangan ditiru teman-teman gitu. Nah, terima kasih untuk kehadirannya kali ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi di sini. Iya. Terakhir nih Mbak Sari, yang paling penting pesan apa? Mau titip pesan apa nih buat sobat pendidikan yang ada di rumah? Bapak Ibu, teman-teman, sobat pendidikan semua, bahwa mencontek itu sedikit banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi nggak semerta-merta anak yang bersalah. Dia mencontek pasti ada motivasinya, ada terpegangnya. Entah itu dari faktor orang tua tadi, dari dia sendiri, dari teman-temannya, ataupun dari gurunya masing-masing. Nah, kita sebagai orang tua, sebagai pendidik juga ya Mbak Bima ya, tugas kita adalah
memfasilitasi mereka, meyakinkan bahwa itu adalah proses yang wajar gitu untuk belajar. Boleh salah, tapi tidak boleh melakukan kesalahan. Contek itu kan salah ya, tidak boleh gitu. Jadi belajar boleh ada kesalahan, tetapi kita tidak boleh berbuat salah. Contohnya mencontek. Orang tua boleh memfasilitasi, kemudian guru boleh ada metode yang bagus buat anak-anak mereka, kemudian teman-teman yang lain juga bisa dihimbau untuk kita bisa berlatih jujur, belajar dengan baik, dan supaya nanti bisa menghasilkan hasil yang baik juga. Begitu Mbak Prima. Amin ya Mbak ya, terima kasih. Sama-sama. Nah Sobat Pendidikan, apabila Sobat Pendidikan masih memiliki pertanyaan seputar video yang telah kita saksikan hari ini, Sobat Pendidikan bisa menuliskan di kolom komentar di bawah video ini, atau langsung kunjungi ULT kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di warahmatullahi RTL wabarakatuh. berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.